Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di pembahasan soal PTS 1 kelas 5 di sesi kedua. Oke, di sesi kedua ini kita akan pelajari pembahasan soal yang mencangkup tema 1, subtema 3, dan tema 2, subtema 1 ya. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, diawali soal nomor 1 dari IPS ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kemudian pertanyaan, Indonesia adalah negara, kata kuncinya adalah Indonesia negara kepulauan. Berarti Indonesia negara A demokrasi, B maritim, C berkembang, D negara besar. Yang mana? Oke, negara maritim yang ada kaitannya. Oke, soal nomor 2 SPDP ya, ini gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita adalah pengertian: A gambar objek, B gambar ilustrasi, C gambar cerita, D gambar bentuk. Kata kuncinya adalah serangkaian cerita ya, ada ceritanya. Berarti gambar, iya gambar cerita ya. Oke, C jawabannya. Oke, lanjut untuk soal nomor 3 PKN, bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tanggung jawab masyarakat. A tidak mengikuti kerja bakti, wah ini tidak bertanggung jawab ya. Menjaga ketertiban lingkungan, oke lah. Masuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, berdiam diri di rumah tidak termasuk. Yang mendekati dengan kata kunci, yang mana? Ya, B ya, menjaga ketertiban lingkungan. Tentunya di lingkungan masyarakat gitu. Oke, soal nomor 4 PPKN ya, tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Nah, kata kuncinya kita harus jeli, terbiasa dengan kata kunci ya, tanggung jawab sekolah gitu ya. A tidak mencoret-coret dinding sekolah, oke lah, tahan dulu. B membayar uang SPP tepat waktu, oh ya. C membuang sampah pada tempatnya, oke. D datang sekolah tepat waktu. Semua ini masuknya sekolah ya, tetapi ada kata kunci ternyata yang membedakan itu lingkungan sekolah. Mana yang identik? Ya, tidak mencoret-coret dinding sekolah. Jadi bentuk tanggung jawabnya itu. Soal nomor 5 PPKN yang bukan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Jadi soalnya ada yang bukan. Ingat, bukan tanggung jawab lingkungan sekolah. A tidak mencoret-coret dinding sekolah, ini tanggung jawab. Kemudian membersihkan halaman sekolah, ini tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab sekolah. C membuang sampah pada tempatnya, oke. D mengepel lantai rumah. Nah, rumah tidak ada kaitannya dengan sekolah ya, berarti jawabannya ya D. Tuh. Soal nomor 6 bahasa Indonesia, kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Nah, kalimat mana yang menunjukkan sebab akibat? Kita baca satu persatu. A. Andi datang ke kantor polisi tadi malam. Ada sebab akibatnya tidak ini? Sepertinya tidak ya. B. Karena tadi malam Andi begadang sampai malam, Andi terlambat masuk sekolah. Bisa ya ini? Karena ini mungkin ini sebabnya. Sebabnya itu ya, karena Andi tadi malam begadang, akibatnya Andi terlambat masuk sekolah gitu. Sebab akibat. Coba kita cek yang lain, kita lihat dulu. C. Burung mencari makan dan minum di rumah. Tidak ada sebab akibatnya ya. D. Kemacetan biasanya terjadi pada pagi dan sore hari. Tidak ada. Berarti jawabannya ya B. Karena tadi malam Andi begadang sampai malam, sebab Andi terlambat masuk sekolah. Masuknya akibat. Oke. Nah, kita lanjut soal nomor 7 di bahasa Indonesia. Bacalah penggalan berita di bawah ini. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas
Warga dan para siswa terganggu. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Kemudian pertanyaannya, kalimat pertanyaan yang tidak bisa diajukan dari berita di atas, yaitu yang mana? Berarti ini kita cari kalimat pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan di atas ya. Dan jawabannya tidak bisa ditemukan di bacaan di atas. A. Di mana tempat kejadian banjir? B. Apa yang menyebabkan banjir? C. Berapa tinggi air ketika banjir melanda? D. Siapa yang terkena dampak banjir? Ya, mudah sekali ini. Mana yang kira-kira tidak ada jawabannya di atas? Ya, A. Ya, di mana tempat kejadian, karena bacaan di atas tidak sama sekali tidak menyinggung tempat kejadian. Soal nomor 8 masih bahasa Indonesia. Bacalah penggalan berita berikut ini. Kepanikan melanda warga setelah gempa kembali mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Jalan dipenuhi kendaraan yang hendak menuju ke arah dataran yang lebih tinggi. Karena gempa dikabarkan berpotensi tsunami. Kalimat pertanyaan yang dapat diajukan sesuai teks berita adalah sama ya ini dengan soal di atasnya. A. Berapa skala gempa yang terjadi di Lombok Utara? Adakah jawabannya di atas? Kemudian B. Berapa warga yang berlari menuju tempat yang lebih? Ini yang bisa diajukan ya, kalau pertanyaan yang atas tadi yang tidak bisa. Tapi kalau yang soal ini yang berarti yang cocok. Cari pertanyaan yang jawabannya ada di bacaan di atas. C. Kapan waktu terjadinya gempa? D. Di mana terjadinya gempa? Ya, mana? Mudah sekali ya. Di mana? Ini terjawab di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk pertanyaan yang lain tidak ada jawabannya yang terdapat di bacaan. Oke, soal nomor 9. Bacalah penggalan berikut ini. Telah terjadi banjir bandang di kawasan Sungai Ciliwung. Banjir diduga karena hujan turun cukup deras dari mulai pukul 19 WIB sampai pukul 9 WIB. Akibatnya, 2 desa terendam. Banyak masyarakat yang mulai mengungsi ke perkampungan sebelah. Keterangan waktu dalam bacaan di atas adalah keterangan waktu yang menunjukkan waktu mana? A. Mulai pukul 19 WIB sampai pukul 9 WIB. Ya, ini ada waktunya sementara. B. Banjir bandang, tidak ada waktu. Sungai Ciliwung ini tempat. Banyak masyarakat mengungsi, ini bukan waktu. Jawabannya jelas A ya. Keterangan waktu. Lanjut soal nomor 10. Masuk ke IPA ya. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan adalah A. Hipertrofi, A. Artrofi, C. Stiff, D. Tetanus. Jawabannya adalah iya, A. Hipertrofi. Oke, soal nomor 11. Untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak, maka tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan adalah, ya ada kata tidak ya. Yang tidak kita lakukan adalah A. Membiasakan pola duduk, tidur, berjalan yang benar, tidak membungkuk dan sebagainya. B. Mencukupi asupan nutrisi terutama kalsium dan fosfor. C. Rutin berolahraga. D. Tidak mau terkena atau terpapar sinar matahari lagi. Yang ada kaitannya dengan organ gerak mana? Ya, yang tidak ada kaitannya organ gerak ya, karena yang tidak kita lakukan agar tidak menyebabkan kelainan gitu. D. Tidak mau terkena sinar matahari. Kemudian soal nomor 12. Gambar di bawah ini merupakan kelainan otot yang bernama apa ini? A. Hipertrofi, A. B. Atrofi, C. Stiff, D. Tetanus. Ya, atrofi ya. Lanjut soal berikutnya nomor 13. Gambar di bawah ini merupakan kelainan otot yang bernama
Nah, ada di sini. Ya, Steve C. Soal nomor 14. Gambar di bawah ini merupakan kelainan otot bernama apa ini? Ya, hipertrofi. Soal nomor 15. Proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Gas yang kita tukar tersebut adalah gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida namanya apa? Ekskresi, bernafas, metabolisme, atau pencernaan. Ini mudah sekali ya. Ya, bernafas. Bernafas adalah pertukaran gas O2 dengan CO. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Tanda X adalah A. Trakea, B. Bronkus, C. Paru-paru, D. hidung. Jawabannya ya, C. Paru-paru. Lanjut soal nomor 17. Cacing tanah bernapas menggunakan A. Paru-paru, B. Kulit, C. Trakea, D. hidung. Menggunakan apa cacing tanah? Ya, kulit ya, cacing bernapas dengan kulit. Sahabat sekolah, kita lanjut IPS soal nomor 18. Pemanfaatan sumber daya laut bagi ekonomi masyarakat adalah sumber daya laut. Laut ya, bagi ekonomi masyarakat. A. Pertambangan minyak bumi lepas pantai, B. Batu bara, C. Budidaya ikan lele, D. Perkebunan. Ekonomi masyarakat loh. Apa? Ya, pertambangan minyak bumi lepas pantai. Lanjut soal nomor 19. Di bawah ini yang merupakan usaha di bidang perikanan yang berasal dari laut. Bidangnya perikanan asalnya dari laut. Mana ikan mujair, lele, mutiara, atau ikan nila? Jawabannya adalah ya, mutiara. Mutiara dari laut. Selanjutnya, soal nomor 20. Jenis pekerjaan masyarakat yang di wilayah pegunungan yaitu A. Nelayan, buruh pabrik, petani, atau supir. Ingat, di pegunungan, dataran tinggi. Ya, petani ya. Kalau nelayan kan di darat, di pesisir. Soal nomor 21. Jenis ikan yang tidak dapat dibudidayakan pada perairan air tawar adalah tidak bisa di air tawar. A. Lele nila, B. Udang kerang, C. Mujair gurami, D. Mas gabus. Jelas sekali jawabannya udang dan kerang. Ini di air asin ya, di laut. Oke, soal nomor 22. Di bawah ini yang bukan merupakan usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Ingat, kita garis bawah yang bukan usaha pariwisata. Ya, yang bukan pariwisata. A. Jasa penginapan. Oke, ini masuk pariwisata ya. Usaha penjualan barang cendera mata masuk ya. Penyedia jasa pemandu wisata ya. Membuka barbershop tidak ada kaitannya. Jawabannya berarti D. Nomor 23. Ada banyak jenis tangga nada. Ini masuk SPDP. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai, ingat, diatonis mempunyai A. 2 jarak nada, B. pelok dan selendro. Ini selendro ya maksudnya, bukan selendro. C. gong dan bunai, D. piano dan organ. Ya, 2 jarak nada jawabannya. Lanjut soal nomor 24. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang memakai A. memakai 7 nada pokok, B. do re mi fa sol la si do, C. memakai 5 nada pokok, D. do re mi fa sol la si. Penta berarti 5, memakai 5 nada pokok. Soal nomor 25. Tangga nada yang memiliki 5 nada pokok disebut tangga nada. Mudah sekali, di atas sudah disinggung ya. 5 nada berarti pentatonis. Begitu. Lanjut soal SPDP nomor 26. Susunan tangga nada C mayor adalah mana? A, B, C, atau D? C mayor. A ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Mayor. Soal nomor 27. Perilaku cerminan, ini masuknya di PKN. Cerminan sila keempat Pancasila. Kata kuncinya sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya. A. Melaksanakan musyawarah mengambil keputusan. Oke, mungkin masuk ya. Memisahkan teman.
Ini masuknya ke sila ketiga, persatuan. C, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini ketuhanan. Sila 1, tidak mengejek teman. 2, berarti jawabannya A ya, melaksanakan musyawarah. Ada kata kuncinya musyawarah. Musyawarah ini identik di sila keempat. Berikutnya soal nomor 28, perilaku cerminan sila keempat. Nah, ini tadi ya. Ini tadi sudah jawabannya tadi melaksanakan musyawarah. Soal nomor 29, perilaku yang mencerminkan sila keempat di lingkungan sekolah. Lagi-lagi sila keempat, yang mana gotong royong, membersihkan kelas, sholat berjamaah, atau pemilihan ketua kelas. Ya, pemilihan ketua kelas, ada musyawarahnya, musyawarah mufakat gitu. Oke, soal 30, memisahkan teman yang sedang bertengkar merupakan cerminan dari sila Pancasila ke memisahkan teman bertengkar. Sila ke 3, persatuan Indonesia. Karena kita harus bersatu, tidak boleh bertengkar. Oke, gitu. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah di sesi kedua ini dan bersambung ke video pembahasan soal PTS 1 ke sesi 3. Oke. Terima kasih, salam semangat luar biasa.